Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari Selasa tanggal 30 April diambil dari Lukas 24 ayat 32. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kita kepada kita? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita melihat mendengar teks ini, maka kita akan tertuju kepada perkataan bagaimana firman Tuhan dapat merubah hidup kita. Bagaimana firman Tuhan dapat merubah tindakan kita. Saya bisa katakan bahwa kita tidak kekurangan firman. Di dalam ibadah minggu, di dalam ibadah partagiangan, di kategorial PHD, dan bahkan adat Batak kita pun sudah ada namanya poda, bagaimana kita mengingatkan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah apakah firman Tuhan itu memiliki arti di dalam hidup kita. Karena itu ketika kita mengatakan firman Tuhan itu selalu diibaratkan seperti pedang bermata dua. Dia memisahkan jiwa dan roh. Dia membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Karena itu firman Tuhan itu dapat berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan firman Tuhan dapat menentukan kita di dalam bertindak. Karena itu ketika kita melihat firman Tuhan pada hari ini dari Lukas 24 ayat 32. Ketika murid-muridnya mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita masih dapat berkobar-kobar? Kobar bukan kota baru, tetapi apakah memiliki makna di dalam hidup kita? Sering sekali orang ketika mendengarkan firman Tuhan, dia tidak mau mendengar. Tetapi ketika dia bernyanyi, karena ini memasuki minggu kantate, minggu pujian, dia ingin suaranya didengar Tuhan, tetapi dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sering katakan, banyak orang sekarang ini memilih siapa pengkhotbah bukan isi dari khotbahnya. Karena itu pertanyaannya, apakah firman Tuhan masih dapat membuat Bapak Ibu untuk berkobar-kobar? Apakah firman Tuhan dapat menggerakkan hati nurani Bapak Ibu sehingga dia dapat membedakan yang baik dan yang jahat? Di mana bukti kalau kita mendengarkan firman Tuhan? Karena itu kalau kita mendengarkan epistel, maka para genda biasanya mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Memelihara di dalam kehidupan ada tindak lanjut dari kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Karena itu marilah kita ketika mendengarkan firman Tuhan berdampak di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami, agar firman yang kami dengar memiliki arti di dalam kehidupan kami, dan bukan firman yang kami dengar hanya keluar masuk saja, tetapi biarlah itu menjadi pedoman di dalam hidup kami. Berkati firman-Mu memenuhi hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.